Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan bahwa Kedah Tua adalah sebuah kerajaan India seringkali merupakan sisa peninggalan teori kolonial lama, seperti teori Greater India yang kini semakin ditolak oleh ahli arkeologi dan pakar sejarah modern. Berikut merupakan poin tambahan yang mendukung narasi tersebut. 1. Evolusi lokal atau local genius. Teori local genius yang diperkenalkan oleh H.G. Waltz dan kemudian diperhalus oleh sarjana setempat, menekankan bahwa masyarakat di Lembah Bujang telah memiliki struktur sosial yang matang sebelum kedatangan pedagang luar. Mereka bukan penerima pasif, melainkan bertindak sebagai penyaring budaya. 2. Industri besi di Sungai Batu. Penemuan di Sungai Batu membuktikan bahwa Kedah Tua adalah kekuatan industri. Peleburan besi berskala besar menunjukkan adanya 1. Keahlian teknis, teknologi lokal yang unik. 2. Sistem organisasi, pengelolaan tenaga kerja dan logistik kompleks yang mustahil digerakkan oleh pendatang semata tanpa pondasi pemerintahan lokal yang kuat. 3. Konsep indianisasi versus kolonisasi. Seperti yang Anda sebutkan, indianisasi adalah proses sukarela. Sebagai contoh, bahasa. Penggunaan bahasa Sanskerta dalam prasasti digunakan untuk tujuan ritual dan prestise. Sementara bahasa sehari-hari tetap berbasis bahasa lokal Austronesia. Sedangkan di bidang agama, candi di Lembah Bujang memiliki gaya bangunan yang unik dan tidak menyalin mentah-mentah arsitektur di benua India. Hal ini menunjukkan adaptasi sesuai ketersediaan bahan dan selera lokal. Mengakui Kedah Tua sebagai peradaban lokal tidak berarti kita menafikan kontribusi peradaban luar. Sebaliknya, ini adalah bentuk demokratisasi sejarah, mengembalikan hak kepemilikan sejarah kepada pembangun asalnya. Dan seperti inilah komentar masyarakat Malaysia tidak membenarkan bahwa Kedah Tua bukan peninggalan India dan tidak mau disebut dari India, melainkan berasal asli Melayu. Tidak ada tinggalan peradaban Melayu di Kedah Tua, memang lebih dekat dengan peradaban Tamil Coka. Kau pun percaya dengan bakal lilit, kain kat pokok, menyala lebih bukti belajar dekat orang tak sunat, umur pramata. Penduduk semenanjung seperti Kedah, Perak, dan Selangor adalah keturunan Tamil. Makanya tidak heran kalau bentuk fisik orang di pesisir barat semenanjung seperti Kedah, Perak, Negeri Sembilan, dan Selangor cenderung lebih menyerupai orang Tamil, karena mereka memang mewarisi garis keturunan orang Tamil. Orang Tamil datang ke semenanjung dalam dua gelombang utama. Pertama sebagai pedagang dan perantau sejak abad ke-11 masa Kerajaan Chola, menciptakan pemukiman awal di wilayah pesisir. Dan kedua pada era kolonial Inggris abad ke-19, didatangkan secara massal sebagai buruh kontrak untuk perkebunan tembakau, karet, dan teh. Membentuk komunitas perkebunan besar yang menjadi cikal bakal komunitas Tamil modern di Malaysia. Orang Melayu sebenarnya turun dari kayangan, lalu menghapuskan keturunan Tamil di Kedah Tua, seterusnya menduduki tanah ini. Nama tanah Tamil diubah kepada tanah Melayu. Gelombang kedua, orang Tamil datang diimport oleh British bagi mempopulasikan semula tanah ini. Usaha keras diambil untuk merampas semula tanah ini dengan membina kuil-kuil haram. Hebat tak cerita ini? Tidak tepat, coba kaitkan dengan DNA Melayu. Kedah ini berkait saja kesejarahannya dengan Funan. Kerajaan Funan dimulai dari awal Masehi. Kalau peradaban Kedah masih dalam kurun waktu kerajaan Funan, artinya dianya sejalan saja. Kalau sebelum itu, artinya dia adalah peradaban dengan tanpa campur tangan orang ras Arya dari India. Sebenarnya suku India itu Jawanjir, aku dari Sumatera Utara bukan Malaysia. Kalau nggak percaya bahwa Jawa dari India, coba lihat kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Jawa sana. Coba perhatikan budayanya. India kali kan, Son Horek, Jarkep, pokoknya masih banyak, tapi aku nggak tahu namanya.
Jangan berandai-andai manusia Jawa itu lebih tua dari usianya bangsa Anda. Nggak salah, Jawa lebih tua dari Melayu. Lebih baik diakui daripada mengakui. Cek-cek lagi ya, ntar malu. Jawa emang lebih tua bang. Kata Jawa itu berasal dari kata jiwa atau nyawa. Bukan soal manusianya, karena asal-usul manusia berasal dari surga yaitu Nabi Adam. Dan manusia purba berasal dari Afrika. Dan manusia Afrika adalah asal-usul manusia Jawa dan Melayu berasal dari Sumatera dari kerajaan Malayapura. Siapa tanya, tipu dan bohong dipaksa happy. Orang Melayu di Kedah Tua dom jatuh dari udara. Adakah orang Melayu buat arkeologi excavation di Kedah? Kenapa tak nak buat? Jangan memakaikan orang lain punya excavation. Buat satu sendiri je. Adakah University Malaya atau USM tahu caranya macam mana? Nak baca tulisan yang ada tulis atas batu bata. Cakep je semua awak punya Malaysia, bukan awak punyalah. Lantak le korang, klaim le apa yang ada selagi boleh kami tak kisah pun. Bab 1 dunia tahu siapa kami, yaitu agama Hindu dan bangsa India. Sebelum Kedah Tua di Kuala Lumpur, KLCC, dah dibina oleh Melayu dan dijual kepada Petronas. Bangunan tertua yang pernah ditemui di Asia Tenggara terletak di Lembah Bujang dan dikenali sebagai Candi Batu Pahat. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa candi ini dibina sekitar abad kedua Masehi, menjadikannya antara struktur terawal di rantau ini. Sebaliknya, Empayar Chola hanya muncul dan mencapai kegemilangan sekitar 900 tahun kemudian. Jangan pakai nama India lah, India lain bangsa, Melayu lain bangsa. Spain panggilan bahasa Inggris. Espana panggilan bahasa asal yaitu Spanish. Spanyol panggilan bahasa Melayu. Tak bermaksud Spanyol itu kerajaan Melayu. Apa punya bangang lah dia orang nih. Guys, are you all serious? Ada bukti banyak tetapi telah dihapuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti kuil di atas Gunung Jerai yang dirobohkan pada tahun 1970-an. Agama Hindu datang ke sekitar tanah Melayu dengan kepulauan Indonesia disebabkan penyebaran Islam ketika itu meluas di India semasa di bawah pimpinan Ahmad bin Qasim. Maaf tidak dapat menyatakan tahun tersebut, tapi berpandukan fakta-fakta peninggalan dan kesan tapak pembinaan candi-candi di era itu, di mana para sahabat-sahabat membawa penyebaran Islam di India di masa kemuncak Empayar Islamia untuk menjaga keaslian kitab-kitab ajaran Hindu mereka berlayar ke arah kepulauan Sumatera. Setelah Islam sampai ke tanah Aceh, para pendeta-pendeta agama Hindu berhijrah sampai ke tanah kepulauan Jawa, sehingga Pulau Bali dah berakhir di situ. Zaman kegemilangan Kedah Tua, di mana pusat memproses biji besi juga dikenal sebagai pengeluar barang besi untuk keperluan dunia, menjadi laluan tersibuk di sekitar Selat Melaka. Ramai pedagang-pedagang dari seluruh benua berlabuh di sekitar kerajaan Kedah Tua. Sejarah yang benar disembunyikan, sejarah yang palsu disebarkan. Selagi otak, mulut dan hati tak bersepahaman, lingkuplah generasi akan datang. Isu timbul karena keegoan Melayu sendiri yang tidak mengaku nenek moyang mereka pernah anut agama Hindu-Buddha, menyebabkan pihak lain klaim tamadun itu milik moyang mereka. Siapa kata orang Melayu tak mengakui yang Melayu dulu menganut agama Hindu sebelum kedatangan Islam? Yang jadi masalah sekarang orang Tamil overklaim sedangkan dah ada catatan dalam sejarah yang orang Melayu dulu menganut agama Hindu. Walaupun beragama Hindu tapi bangsa tetap Melayu yang tidak akan boleh ubah, contoh macam di Bali. Asal orang Melayu adalah orang asli yang tinggal dalam hutan rimba, tahu tak? Mekalah orang Melayu, tanah Melayu, Jakun, Semang dan sebagainya. Jadi kita yang hidup dalam tanah Melayu ini adalah penjajah dan pelancong yang datang mencari makan di tanah Melayu. Kita sejak nenek moyang, kita adalah pendatang untuk berniaga di tanah Nusantara ini. Tahu tak paham? Memanglah ianya hidup sebelum Islam. Islam baru ditubuhkan dari negara Arab. Ia adalah agama akhir zaman. Sebelum Islam memanglah Hindu,
Kalau tiada Islam disebarkan, maka satu Malaysia beragama Buddha Hindu tahu tak paham. Kamu yang tak paham apa yang aku tulis. Kepada semua, kalau ada bukti yang kukuh seperti batu ukir, uji batu tu zaman bila, lepas tu bentanglah, tak payah cerita-cerita. Kalau tak perlu pun, kebanyakan sejarah di tanah ni disembunyikan dan ubah sejarah kehendak politik. Kenapa ya sampai sekarang tak jumpa satu batu ukir pun dalam bahasa Melayu? Semua keturunan Tamil itu habis, dihapuskan oleh orang Melayu yang datang, muncul tiba-tiba entah dari mana, sehingga mereka perlu diimport semula oleh British untuk menjadi buruh getah logik tak? Kat sini boleh lihat dah kepahaman seseorang, tak tahu beza antara agama dan bangsa. Mungkin ada yang menganut agama Hindu, tapi bangsa tetap Melayu, bukan Tamil dari Chola. Jangan putar belit sejarah sebenarlah. Semenjak PAS jadi kerajaan Kedah dan hancur dah, semua nak klaim dan tolak sejarah sebenar. Memang bodoh dan kejahilan. Oh ya kah, sejarah paling benar ke? Kerajaan India, ada kat Indiano, Moti. Kenapa takut dengan India? Bangsa lain Cina, Buddha, Kristianiti tak nak kacau ke? Kat Malaysia sahaja pakar-pakar pikir apa sejarah nak tukar hari ini. Bisalah bila tiada sejarah, mau wujudkan sejarah dongeng yang sampai boleh terbang. Bujang adalah salah satu nama daripada 108 nama Mahadewa sifat Tuhan asal Tamil yang menampilkan fakta yang ada depan mata dan di Museum Arkeologi Lembah Bujang. Aku nak tanya, adakah Anda tahu nama sebenar Kedah Tua? Kena ada satu teori yang mengatakan orang India Hindu sebenarnya menyembah orang Melayu yang dianggap sebagai Tuhan. Konfirm meletup teori ini, pengaruh Hindu Buddha bukan kerajaan India. Kerajaan berpaksi dari pengaruh India, Srivijaya. Memang orang-orang berbangsa Melayu Polynesian, bukan India tapi pengaruh India. Kerajaan Kedah Tua kerajaan Hindu, bukan kerajaan Indonesia. Melayu adalah Melayu seluruh Nusantara. Yang tak ada akan ambil, ada akan mempertahankan, siapa paham. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa sholat dan zakat. Bagi orang mampu jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe, serta bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.